Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bisilatil arham wa nahana anit tafaruqi wal ujwan amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, sampurasun dan selamat malam. Seminggu ini kita ngobrol ada beberapa materi. Yang pertama kita berbicara tentang gerombolan DITII. Kemudian antara ulama dan umaro yang kemudian diendingkan dengan pagelaran wayang golek di Pandeglang. Komentar-komentar murudul atau banyak. Yang pertama Ibu Sri di BKKBN Provinsi dengan Kang Dede Rusyono di Kuningan, komentarnya begini. Ki, saya itu juga sering mendengar tembakan-tembakan zamannya gerombolan. Tapi saya masih bolon. Masih kecil katanya. Ya sama aja lah kalau gitu seangkatan. Aki juga kan waktu itu masih kelas 1 SD sampai terakhirnya kelas berapa ya? Kelas 6 lah. Yang ingatnya masuk Bepak dan lain sebagainya. Jadi kita seangkatan. Kemudian ada lagi yang bertanya, Ki, kenapa tujuannya mendirikan negara Islam tapi dia menjarah, dia membunuh, dia berperang? Kalau perang Aki sih agak setuju ya, karena mungkin dulu waktu mempertahankan Islam juga Rasulullah juga perang. Tapi perangnya adalah dengan kekuatan dan keimanan. Beda dengan gerombolan Kartosuwiryo, yaitu dia mah menjarah. Nah ya, membunuh. Jadi kalau gitu tidak semua niat baik bisa dilaksanakan dengan baik. Niatnya baik tapi jalannya salah, ya gitulah. Mau nyumbang ke masjid ya, tapi duitnya dapat nyolong. Kira-kira seperti itu. Itu kehidupan. Itu yang berkaitan dengan DITII, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Apa sekarang anak cucunya Kartosuwiryo ada? Ada. Nggak usah disebutkan. Aki juga ada yang hafal. Tapi kan mereka baik-baik saja sekarang. Tidak memberontak. Dan mereka juga adalah orang taat-taat agama, membantu pemerintah ya. Begitu. Kemudian yang kedua, Aki berbicara tentang kesenian wayang golek. Kata Aki, tiap dalang itu punya guru spiritual atau ulama begitu. Emang itu harus? Tidak wajib. Tapi menurut Aki, setiap orang yang ingin berilmu itu pasti harus banyak gurunya dari yang berbeda versi. Misalnya ya, seorang dalang itu lebih bagus. Dia kan dalang itu harus bisa nyanyi suluk, ya, bisa kakawen, bisa ngibingkeun wayang, bisa segala macam. Itu kan bisa dari berbagai guru, terutama dengan dakwah. Karena kan zaman para wali yang digambarkan oleh Aki itu adalah dakwah. Itu kan wali mempelajari wayang. Sekarang dalang mempelajari agama, itu kan bagus, ya. Coba lihat, dulu kalau Pak Asep itu manggung, itu Pak Kiai Habibur Rahman ya, suka ikut. Dia itu kan memberikan masukan-masukan. Kadang-kadang kita lihat, kalau Asep sedang dakwah, dia kadang-kadang tidak hafal semua, tapi melihat catatan ke bawah, ya gak kelihatan karena kalau dalang terhalang oleh oleh gebong, ya, dan ditutup, bisa saja dibaca. Ya, bisa saja dibaca. Aki juga suka begitu dulu. Nah, itu harus. Nah, Pak Habibur Rahman sekarang mantap kan? Pak Asep mantap. Sampai jadi penceramah, kiai. Dia bisa begitu dan memadukan antara agama dan seni atau dakwah memakai seni. Bagus kan itu. Nah, laku juga itu. Kemudian sekarang anak-anaknya, Aki lihat kan? Sekarang ini kurang lebih ya katanya 17 keturunan Pasunaria itu yang sudah jadi dalang.
Nah, Aki tidak tahu apakah itu dengan anak, dengan cucu atau cucu saja. Itu belum lihat lagi YouTube sekarang. Misalnya kan anaknya itu kan disebut dengan Giri Harja 1 itu adalah Lili Adi Sunaria, adiknya Pak Sunaria, Mang Lili ya itu. Kemudian Giri Harja 2 itu ada adik Kosasi Sunaria, paling gede anaknya Pak Sunaria. Giri Harja 3 Asep Sunandar Sunaria. Nah, Giri Harja 4 itu adalah Ugan Sunaria. Ya, dan Giri kelima Iden Sunaria gitu, jadi 5 putranya. Nah, sekarang anaknya kan dari Asep aja sudah 3 kan sekarang. Asep itu yang pertama adalah Dadan, kedua Yoga, yang ketiga itu yang satu namanya siapa tuh, yang bungsu itu kan pernah manggung bertiga. Nah, itu mereka pada punya guru spiritual. Kita lihat Dadan. Kalau Dadan manggung itu Ustadz Ayub itu kan yang disebut-sebut sama Sinden itu berada di belakang Asep. Di belakang Dadan itu adalah guru spiritualnya Dadan gitu ya. Jadi ada ustadznya. Nah, disitulah makanya kata Aki juga semua dalang dikendalikan ya, dan versi Murwa saja banyak. Ada yang dengan Islami, ada yang dengan Sansekerta, tapi semuanya adalah mengajar kebaikan. Insya Allah mengajar kebaikan. Sebetulnya dari mulai awalnya juga itu sudah mengajar kebaikan, karena itu yang tadi itu nguninga wayang sawengi nusae awan kasaksi, nonton wayang satu malam yang baik dan yang jelek itu akan kelihatan gitu, seperti gitulah ya. Jadi itu pasti guru spiritual. Jadi waktu itu kan bertanya, wah ini mah gamelannya seperti di Sunan Bonang, seperti di Sunan Ampel. Iya, karena gamelan-gamelan seperti itu tuh dulu di pesantren-pesantren tidak, walaupun tidak wayang itu tiap malam, bukan begitu. Ada gambang ya, ada apa, itu adalah macapat seperti kalau di Jawa, kalau di kita nadoman gitu kan, itu sama dipiring dengan seperti itu. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang kita bicarakan pada minggu ini, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ini menjadi hasanah. Terus begitu juga ada nih komentar-komentar dari siapa? Dari Kang Suherman Indramayu. Ki, begitu Aki nyebut santri budug, saya ketawa. Kenapa ketawa? Karena itu yang saya alami. Tahun 1970 itu di saya itu pada umumnya santrinya budug-budug, karena memang mereka itu ya begitulah pesantren zaman dulu, kulahnya di situ, cuci kakinya di situ, wudunya di situ ya, dan ciduh itu apa ya, dahak-dahaknya juga dibuang di situ. Jadi kesehatan belum begitu diperhatikan betul. Karena itu maka konsep yang biasa sekarang setelah dalang-dalang modern itu jadi ada 3, sehat dulu. Nah, ini yang orang-orang waktu itu di Pandeglang, jadi bahwa segala sesuatu itu harus ada proses ya. Jadi begitu diberitakan oleh para kiai itu harus punya anak yang soleh, maka kita memberi jalan bahwa soleh itu harus diawali. Nah, jadi bisa anak jadi langsung soleh, tapi kalau kita rasional pikirannya, anak itu harus sehat dulu. Makanya sekarang kan sampai pemerintah mengeluarkan uang ratusan triliun untuk MBG, untuk gizi, karena sehat dulu. Tugas pemerintah menyehatkan, menyiapkan rumah sakit dan lain sebagainya. Kemudian pinter juga masih tugas pemerintah bersama tugas kiai juga ya. Yaitu yaitu meminterkan dari segi hukum agamanya oleh kiai, dari segi kepintaran teknologinya oleh pemerintah. Nah, nanti yang sehat itu dan sudah pintar, arahkan akhlaknya untuk menuju kemana? Menuju kepada soleh itu. Jadi orang soleh itu adalah menurut teorinya sehat, pintar, soleh. Nah, nanti kita gapai di tahun 2045, yaitu 100 tahun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Kira-kira seperti itu ya. Itu jalan ceritanya. Makanya santri budug ini bukan di Indramayu saja. Dan Aki itu dengar dari dulu. Termasuk obrolan Aki juga di mana? Di
ditajuk lah bersama Aki Aja, bersama Aki Tosin, dia berbicara tentang santri buduk. Coba itu yang itu tuh apa? Yang dari Sukabumi itu, anak yang cantik itu yang sekarang jadi ustadah itu ya, jadi penceramah. Dia cerita bahwa pulang dari pesantren itu dia buduk. Jadi nggak apa-apa, itu sejarah. Justru dengan sejarah ini kita tahu kemajuan, bagaimana perkembangan pesantren, bagaimana perkembangan sejarah-sejarah itu kan dongengnya. Apa yang Aki bisa berikan? Cuman itu. Ya, alhamdulillah Aki diberi umur oleh Allah sampai sekarang ya. Banyak yang lebih tua dari Aki, tapi ya banyak juga yang lebih rendah dari Aki sudah dipungut begitu. Jadi ya Aki mah disyukuri aja lah. Ada yang nyebutkan Aki mah belum 75, sana baru 80. Itu mah melecehkan ya. Gak apa-apa. Soal penampilan itu mah lah gak jadi urusan. Karena memang kita juga sudah merasa sedang tua, bukan sudah tua. Kalau sudah tua mau meninggal. Kalau sedang tua sekarang mah sudah muda. Saya kira itu dari Aki, banyak obrolan-obrolan yang meminta ya Kang Hasta terlanjutkan kilas soal budaya ini supaya menjadi itu. Jadi intinya adalah kolaborasi antara seni atau budaya dengan agama. Jadi tidak ada ya sekarang lebih ekstrim. Kang Deddy Mulyadi menceritakan kalau ini itu sama. Dulu kan Aki sudah ngomong. Dulu itu ada yang pendapat kerawan sia sholat kadempak-dempak haram. Hari kalakuan syirik pidik jailkan yaya itu juga salah ya begitu. Jadi sekarang mari kita luruskan, karena kata KDM gampang membangun jalan mah asal ada duit, gampang membangun sekolah yang ada asal ada duit, tapi membangun karakter dan sifat rakyat yang nyelonong, mengambil tanah negara, yang tidak mau bayar pajak, itu yang susah dirubah begitu ya. Tapi mudah-mudahan sedikit demi sedikit kemajuan kita secara agama kita tetap tidak boleh berubah ya. Maka dalam filosofi Sunda sekali lagi, kudu init bari cicing ngalengkah ulah milampah ulah ngalengkah. Balik deui. Kudu init bari cicing milampah ulah ngalengkah. Jadi artinya tetap dalam keajaran keislaman, tapi kita berangkat menuju kemajuan ya. Itu yang disebut iman. Karena itu dulu baru nanti Islam. Setelah Islam ihsan gitu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.